Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon besar di Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat tumbang. Pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas. Proses evakuasi berjalan dramatis. Besarnya pohon tumbang menyulitkan proses evakuasi. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi 2 korban dari 2 kendaraan yang berbeda. Keduanya luka ringan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, penanganan dalam penyelamatan tadi ada cukup dramatisir ya, karena memang si korban tersebut terjepit oleh pohon besar yang harus kita sanggah dulu. Pohon besar itu jangan sampai si korban akan mengalami cedera yang lebih parah lagi. Korban terdiri dari 2 laki-laki semua. Alhamdulillah sudah kita tangani dan dibawa ke Rumah Sakit Budi. Pohon tumbang yang menutupi 2 jalur membuat arus lintas dialihkan sementara. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Richard Ainis melaporkan. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Pesawaran, Lampung berujung ricuh. Tiga anggota polisi gugur ditembak diduga oknum TNI saat grebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik Polri terkait kekerasan seksual dan penyalahgunaan. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi News Pagi hari ini, pemirsa. Aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Pesawaran berujung ricuh. Ya, ketegangan pecah ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung KPU. Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan massa dari Aliansi Masyarakat Penyelamat Pesawaran di depan kantor KPU Kabupaten Pesawaran berujung ricuh. Situasi memanas ketika 9 demonstran tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kantor KPU Pesawaran. Dalam aksi ini, massa mendesak KPU Pesawaran melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengajukan kembali pasangan calon bupati dan wakil bupati pasca diskualifikasinya Bupati Pesawaran terpilih Aris Sandi. Hampir 60% juga masyarakat hanya mengendaki. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah pihak Polres Pesawaran mengizinkan perwakilan dari massa untuk masuk ke dalam kantor KPU Pesawaran untuk menyampaikan tuntutan langsung. Sementara itu, menyikapi tuntutan massa, KPU Kabupaten Pesawaran akan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan pusat terkait aspirasi yang disampaikan massa, dan saat ini pihaknya tetap melaksanakan tahapan pengumuman berkas administrasi calon PSU apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andreas Avandi, News melaporkan. Pemirsa, ratusan warga korban penggusuran di Kebon Sayur Cengkareng berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh karena massa memaksa masuk ke kantor Wali Kota. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa ratusan warga Kebon Sayur Cengkareng Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran. Massa menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Barat karena upaya mediasi untuk menghentikan penggusuran dengan Wali Kota Jakarta Barat tak dipenuhi. Kericuhan pun tak terbendung saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Alhasil mereka terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP.
Dalam mediasi sebelumnya, warga meminta alat berat yang digunakan untuk membongkar lahan di permukiman mereka ditarik kembali. Namun upaya mediasi tak membuahkan hasil dan sebagian tempat tinggal warga digusur. Inginnya warga hari ini kena datang di wali kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga kebun sayur. Intimidasi dari siapa? Ada sekelompok orang, Bang. Sekelompok orang di sana dengan datang dengan tanpa ada sebuah kesepakatan untuk mengosongkan tempat dengan ganti rugi sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengaku mendapatkan intimidasi untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan ganti rugi secara sepihak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 anggota polisi tewas ditembak saat menggerebek tempat perjudian Sabung Ayam di Way Kanan, Lampung. Ya, peristiwa tersebut terjadi pada Senin sore sekitar pukul 16.50. Aksi penembakan terjadi pada ketiga anggota polisi yang sedang melakukan penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Kejadian berlangsung saat 17 anggota polisi dikerahkan untuk menggerebek judi sabung ayam di lokasi. Namun beberapa saat ketiga anggota ditembak orang tidak dikenal yang diduga pemilik dari judi sabung ayam tersebut. Dalam kejadian ini diduga ada keterlibatan oknum anggota TNI yang menggugurkan ketiga anggota polisi tersebut. Ketiga polisi tersebut yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Ketiganya gugur usai tertembak di lokasi kejadian dan mengalami luka tembak di kepala. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Sementara kasus ini masih terus didalami. Pemirsa, Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan bela sungkawanya atas meninggalnya 3 anggota Polri yang tengah bertugas. Ketiga korban kini tengah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk penyelidikan lanjutan. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar meminta seluruh pihak untuk menunggu hasil penyelidikan. Ya, Kapendam 2 Sriwijaya menegaskan jika ada oknum TNI yang terlibat akan disanksi secara tegas. Pemirsa, Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum TNI yang terlibat. Pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Dan berikut pernyataan Kolonel Eko Syahputra yang telah kami rekam beberapa saat lalu. Ya baik, Kolonel Eko, sejauh mana proses penyidikan yang sudah berlangsung saat ini? Baik, kita sudah membentuk tim investigasi ini ya, dari Kodam 2 Sriwijaya, dalam hal ini terdiri dari polisi militer, Pomdam 2, staf intelijen Kodam, dan staf hukum Kodam 2 Sriwijaya. Dan saat ini juga di lapangan, kita sudah bersama dengan rekan-rekan dari kepolisian melaksanakan kegiatan investigasi. Untuk keterkaitan yang tadi oknum diduga lebih lanjut masih dalam proses
penyelidikan. Seperti apa keterkaitannya, apakah ada ataupun tidaknya, dan lebih lanjut kami mohon waktu. Sementara itu keterangan yang bisa kami sampaikan. Ya baik, Kolonel Eko, apakah sudah ada barang bukti yang diamankan baik oleh pihak TNI maupun pihak Polri, Kolonel Eko? Baik, kami sampaikan, Pak. Di TKP sejauh ini memang ada beberapa temuan terkait dengan kegiatan judi sabung ayam ini yang nanti mungkin besok hari lah dari tim investigasi akan menyampaikan lebih lanjut apa-apa saja yang ditemukan di TKP. Bisa saja mungkin seperti senjata tajam ataupun peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengadu ayam tersebut dan lain sebagainya. Untuk testimoni lebih lanjut nanti kita sampaikan berikutnya ya Mbak ya. Ya baik, Kolonel Eko, apakah sudah ada identitas pelaku penembakan? Apakah sudah ada yang diduga sebagai pelaku penembakan? Baik, sementara ini karena saya pun berlokasi saat ini masih berada di Palembang, sementara tim investigasi melaksanakan kegiatan di Lampung, kita hanya berkomunikasi melalui telepon sejauh ini, Bu. Untuk hal-hal siapa yang menjadi dugaan, sejauh ini masih dalam penyelidikan. Belum ada dari lapangan menyampaikan untuk oknum-oknum yang dimaksud. Demikian. Baik, Kolonel Eko, apakah benar bahwa pelaku menggunakan senjata SS1? Ini masih dalam proses penyelidikan, Pak. Nanti lebih lanjut. Seperti saya sampaikan tadi, saya juga masih menunggu hasil investigasi di lapangan yang berada di TKP. Karena saya sendiri pun saat ini masih berada di Palembang. Ya, nanti hal-hal yang berikutnya kita sampaikan secara detail hasil temuan di lapangan. Ya, dan terkait pelaku penembakan, apakah sudah ada informasi bahwa oknum ini di satuan apa begitu, Kolonel Eko? Nah, ini yang harus menjadi jawaban yang belum bisa kita sampaikan karena kan masih investigasi ya Pak ya. Artinya seperti saya sampaikan tadi, terkait dengan oknum ini apakah memang benar adanya atau tidaknya, kita masih menunggu hasil investigasi di lapangan. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar. Pemirsa, ketiga jenazah polisi yang ditembak orang tidak dikenal di tempat sabung ayam dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penyelidikan lebih lanjut. Inilah detik-detik ketiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. 3 korban tewas antara lain Ibtu Lusianto, Bribka Petrus, dan Bribda Galib. Diketahui ketiganya tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Dan seperti inilah suasana sesaat sebelum polisi menggerebek arena sabung ayam di Waikanan, Lampung, pemirsa. Para pejudi tengah asyik menyabung ayam.
Pemirsa, 3 jenazah polisi yang gugur saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, Selasa dini hari. Dan selanjutnya ketiga jenazah akan diotopsi. Isak tangis keluarga, rekan sejawat pecah saat jenazah ketiga korban anggota polisi yang gugur dalam tugas saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Jenazah Kapolsek Negara Batin Ibtu Listianto pertama kali tiba dan langsung dimasukkan ke dalam ruang otopsi. Dilanjutkan dengan Bribka Petrus dan Bribda Golib. Ketiga jenazah tiba sekira pukul 01.53 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan ambulan langsung dari Kabupaten Waikanan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan juga mendalami pelaku dalam penembakan ini. Pemirsa, Kabid Humas tidak menjelaskan secara rinci terkait motif. Menurutnya pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mendalami pelaku dalam penembakan ini. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galib Suryaganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media dan kita doakan semoga ketiga personel yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih, Bu? Kronologinya. Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Untuk luka-lukanya di mana itu aja, Bu Kabid? Ada anggota lain yang terluka nggak, Bu? Kronologinya Bu Kabid. Sedikit aja, Bu Kabid. Nanti kan diotopsi dulu, nanti kita bisa tahu. Ada anggota yang terluka lagi, Bu? Orang tuh ada yang terluka lagi ya? Nanti. Kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus tewasnya atau gugurnya anggota polisi yang berjumlah 3 orang di lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Andreas Afandi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Selamat pagi, Andreas. Apakah pihak keluarga sudah tiba di sana? Baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, dan ketiga jenazah anggota Polsek Negara Batin sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung ini sejak pukul 2 Selasa dini hari tadi, dan saat ini masih dalam proses otopsi dari ketiga jenazah tersebut. Dan setiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, jenazah juga terlihat ada beberapa rekan keluarga dan sahabat dari ketiga korban yang juga turut mengantarkan jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, dan saat ini masih dilakukan proses otopsi yang diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk satu jenazah dilakukan proses otopsinya, dan nantinya ketiga jenazah ini akan langsung
serahkan ke pihak keluarga, ke rumah duka masing-masing, diantaranya Kapolsek Negara Batin itu beralamat di Desa Pajar Isuk, Kabupaten Pringseu Lampung, dan Bribka Petrus yang beralamat di daerah Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dan salah satu korban lagi yaitu Bribda Galip yang berada di Kota Bandar Lampung sendiri di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Dan kami saat ini masih menunggu proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Demikian, Bayu. Ya, Andreas, ada informasi yang kami dapatkan terkait pelaku yang telah menyerahkan diri. Bisakah Anda konfirmasi apakah ini benar? Kami belum mendapatkan keterangan resmi dari Kepolisian Daerah Lampung terkait adanya pelaku yang sudah menyerahkan diri ke Polres Waikanan. Namun informasi di lapangan memang kami dapatkan ada salah satu pelaku yang belum diketahui identitasnya, menyerahkan diri ke Mapolres Waikanan. Demikian, baik. Ya, artinya memang informasi itu ada di lapangan namun belum bisa dikatakan benar atau tidak karena belum bisa diverifikasi, Andreas ya. Andreas, lalu bagaimana dengan otopsi ketiga korban, apakah sudah keluar hasilnya, Andreas? Sampai sejauh ini, Bayu, memang masih proses otopsi masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, dan untuk proses otopsi satu jenazah ini membutuhkan waktu 4-5 jam dan sekarang masih dalam proses otopsi. Ya, baik. Ya, Andreas, kita akan terus menunggu bagaimana update dari kasus ini, Andreas, dan terima kasih atas laporan yang telah Anda berikan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan 105 rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya, sementara itu selain di Indramayu, Jawa Barat, puting beliung juga merusak sejumlah bangunan di Batam, Kepulauan Riau, hingga membuat 1 orang terluka. Terjadi angin puting beliung di Bugis Pasar. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Kencangnya tiupan angin membuat bangunan rusak dan atap rumah berterbangan. Sebelum menerjang permukiman, warga juga sempat merekam pusaran angin puting beliung yang berputar-putar di atas langit. Meski tidak ada korban jiwa, sebanyak 105 rumah warga rusak. Bahkan 35 rumah diantaranya ambruk rata dengan tanah. Pasca kejadian, sejumlah warga bergotong royong membersihkan dan mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kita kan masih nunggu beduk maghrib ya, gitu. Terus anak-anak juga masih ada di dalam tiduran karena puasa. Tiba-tiba ada angin kenceng, mulai pada jatuh nih. Prak. Wah, anak-anak lari. Saya juga ikut lari, bingung kan Pak, ngumpet di mana. Begitu saya keluar, mau keluar nih, angin udah muter Pak. Angin puting beliung juga menerbangkan atap bengkel dan sejumlah rumah warga dan toko di kawasan Tiban Princess, Kota Batam. Angin yang membuat akses lalu lintas sempat terhenti. Tim gabungan dibantu masyarakat setempat melakukan evakuasi serta membersihkan puing-puing bangunan yang terdampak dan menutup separuh ruas jalan. Pas kalau tembok itu angin dari sana tuh, dari pojok itu. Anginnya itu gulung-gulung itu, gelap banget. Sampai berterbangan itu atap-atap rumah. Nampaknya hanya kerugian material, puji Tuhan, hanya kerugian material, tidak ada kerugian korban manusia. Namun tadi pada saat pembersihan puing-puing ini ada satu karyawan yang terjatuh tiang sehingga sekarang dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material yang dialami warga lebih dari ratusan juta rupiah. Dari Indramayu, Jawa Barat dan Batam, Kepulauan Riau, Toy Iskandar dan Gusti Enosa, iNews melaporkan.
Geger penemuan mayat yang diduga menjadi korban pembunuhan oleh oknum TNI AL di Lok Sumawe, Aceh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.